Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Brahmana Duta Dewa SSI. Untuk warta jemaat dapat dilihat secara online dalam bentuk soft copy. Salam jemaat yang terkasih. Selamat datang kembali dalam kebaktian minggu di GKP Jemaat Bekasi. Hari ini kita akan merenungkan tema dipilihnya untuk jadi berkat bagi sesama. Kita akan merenungkan dan memaknai pengalaman iman Yakub di pinggir sungai Yabok yang bergulat dengan Allah, sehingga membuatnya mampu berjumpa dengan Esau dalam kasih. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati melalui saat teduh sejenak. Selesai. Sambil bangkit berdiri, marilah kita pujikan Kidung Jemaat 015 berhimpun semua. Yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian saat ini dapat berlangsung di dalam cinta kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Datang
Jemaat Tuhan, mari kita naikkan doa syukur kita. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami ini milik-Mu. Bagi-Mu kami dilahirkan, untuk-Mu kami hidup. Dalam kehidupan kami ada begitu banyak pertanyaan. Hidup seperti apa yang Engkau kehendaki bagi kami untuk terjadi. Terlebih di tengah-tengah kondisi kehidupan yang tidak mudah ini. Hadirlah dan penuhilah kami, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak dan kasih-Mu. Inilah doa kami kepadamu, ya Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, saat ini kita diajak untuk memasuki saat teduh dan mengaku dosa di hadirat Tuhan. Ungkapkanlah segala perasaan hati dan kejujuran kita, sehingga anugerah pengampunan dari Tuhan dapat dinyatakan bagi kita. Untuk itu, marilah kita mengaku dosa dalam saat teduh. Ya Tuhan, kami mengakui segala kesalahan dan pelanggaran kami atas ketetapan Tuhan, yang disengaja maupun yang tidak kami sadari. Sungguh kami tidak berlayak di hadapan-Mu. Kita sambut NKB 73. Dan ku dambakan
diundang untuk berdiri. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Dari Efesus pasal 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Maka dengan demikian di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, diberitakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari sebelum kita merenungkan dan memaknai firman Tuhan, kita bersatu bersama di dalam doa. Mari kita berdoa. Kasih-Mu besar bagi setiap kami, tidak terhingga dan ajaib benar kasih Tuhan yang boleh kami alami ketika kami juga terarah hati pada Tuhan. Tetapi di tengah-tengah kasih besar itu, kami pun diliputi oleh ketakutan, kecemasan, dan pergumulan kami akan sesuatu. Tetapi di dalam firman Tuhan kami mau percaya, pergumulan dan tantangan yang ada mampu dimenangkan ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga mampukan kami pada saat ini, di tengah-tengah pergumulan kami, untuk dapat menemukan dan memaknai kebaikan kasih besar Tuhan itu bagi setiap kami. Sehingga melalui pewartaan firman, kami dikuatkan, kami dimampukan, kami diberkati untuk tetap melangkah, mengalami kebaikan dan kasih besar Tuhan itu. Maka sertailah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Demikian juga bagi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, agar kiranya firman yang boleh dinyatakan adalah firman yang diperdengarkan sesuai dengan kehendak Tuhan bagi setiap kami. Maka berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita. Bacaan hari ini diambil dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Baik jemaat yang ada di gereja dan di rumah masing-masing, marilah kita memfokuskan diri pada pembacaan ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ.
Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub berbincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca Alkitab dan juga melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang filsuf yang bernama Kierkegaard. Dia seorang filsuf dan teolog asal Denmark yang lahir pada 5 Mei 1813. Kierkegaard menjadi simbol penting dalam sejarah filsafat maupun teologi. Karena Kierkegaard ini menjadi simbol seorang filsuf eksistensialisme yang memperdalam tentang hakikat manusia dan menjadi sumber inspirasi bagi filsuf lain seperti Sartre dan juga Nietzsche. Namun ternyata di balik nama besar dan di balik teori-teori, ide-idenya, ternyata Kierkegaard memiliki pengalaman hidup yang tidak mudah. Ia menjadi sosok yang bergumul bersama dengan Tuhan sepanjang hidupnya. Kierkegaard, dia memiliki keyakinan secara eksistensialisme bahwa apa yang terjadi, apa yang dipahami adalah segala sesuatu juga apa yang ia yakini. Termasuk dalam kisah cintanya. Kisah cinta Kierkegaard berakhir dengan keterpisahan. Ceritanya Kierkegaard ini menyukai seorang perempuan di kampus di mana ia belajar, yang bernama Regina Olsen. Sempat berelasi, berpacaran, bahkan beberapa teori atau beberapa cerita ada yang mengatakan mereka sudah sempat bertunangan, ada juga yang mengatakan mereka baru mau lamaran. Ceritanya Regina ini menyayangi Kierkegaard dengan luar biasanya. Rela berkorban, rela melakukan yang terbaik, sehingga Kierkegaard merasa betul disayang dan dicintai oleh Regina. Tetapi karena sisi melankolisnya, sisi di mana Kierkegaard senantiasa mempertanyakan jati dirinya di tengah-tengah dunia ini, membuat Kierkegaard memiliki keputusan atau bahkan meyakini bahwa rasanya dirinya tidak layak untuk hidup bersama dengan Regina. Di tengah-tengah kehidupan atau di tengah-tengah sisi atau sifat melankolisnya ini ternyata membuat Kierkegaard merasa bahwa dirinya tidak baik, tidak cukup layak untuk bersama-sama dengan Regina. Karena bagi Kierkegaard, dia tidak yakin bahwa cintanya itu bisa setimpal dengan ketulusan atau cinta yang dia peroleh dari Regina. Ia tidak mau membohongi kekasihnya yang begitu mencintainya tanpa pamrih. Kalau orang-orang mikir, wah bodoh sekali Kierkegaard, ketika orang-orang saat itu melihat pernikahan itu adalah hal yang baik, melihat pernikahan adalah hal yang harus dilakukan, karena orang berpasang-pasangan begitu ya di zaman itu. Tapi Kierkegaard yang dikatakan sebagai orang bodoh bagi banyak orang, karena dia tidak menikah sampai akhir hidupnya. Dia memutuskan untuk tidak menikah karena itu tadi. Dia mencintai Regina, tetapi dia merasa dia tidak layak atau tidak cukup mampu untuk mencintai Regina ini. Jadi kalau orang memikir, beberapa orang memikir, bodoh juga Kierkegaard ini. Coba aja dulu, lakukan aja dulu. Tapi Kierkegaard merasa, rasanya kalau saya paksakan, saya membohongi diri saya yang nantinya bisa menyakiti Regina ini.
memang rumit, nggak gampang mendekati pemahaman atau pengalamannya Kierkegaard. Tetapi itu yang terjadi. Sehingga Kierkegaard juga menjadi simbol satu teladan kejujuran hati. Meski pahit, tetapi Kierkegaard menunjukkan kebebasan bahwa sebetulnya sebagai manusia kita tidak akan pernah seutuhnya bisa memiliki kekasih kita. Tetapi kita hanya bisa menjadi seorang kekasih sebaik yang kita mau dan yang kita mampu. Jadi cerita selanjutnya, Regina sudah menikah, kan putus nih atau tidak lanjut. Tadi beberapa cerita mengatakan ada yang gak jadi lamaran, sehingga Kierkegaard dibujuk oleh orang tuanya Regina untuk tetap mau, tapi Kierkegaard memilih untuk tidak. Ada yang mengatakan teori kalau sudah bertunangan tidak jadi. Akhirnya Regina menikah dengan sosok pejabat di Denmark, dan Kierkegaard tetap sendiri, bergumul bersama dengan Tuhan. Dia menuliskan lebih tepatnya teori-teori dan refleksi yang muncul dalam pertanyaan-pertanyaan eksistensialnya. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dari Kierkegaard, pilihannya memang sulit. Tetapi yang menarik, Kierkegaard adalah adalah filsuf yang tetap mencintai Tuhan. Seorang filsuf yang tetap memilih untuk bergumul bersama dengan Tuhan ketika di saat itu bahkan Nietzsche sekalipun, seorang filsuf besar Jerman, memilih untuk tidak percaya Tuhan. Tetapi Kierkegaard di tengah-tengah pertanyaannya, dia memilih untuk tetap bergumul bersama dengan Tuhan sepanjang hidupnya. Di dalam kekacauan hatinya, Tuhan tetap dilibatkan. Bahkan dia mengalami bahwa Tuhan tetap hadir, memberi keyakinan pada diri Kierkegaard sebagai sosok yang sekarang ini kita kenal. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Anda dan saya tentu memiliki banyak pertanyaan-pertanyaan hidup. Atau kalau kita mau lihat bahasanya Kierkegaard, pertanyaan eksistensial. Tentang apakah saya sanggup menjalani kehidupan di tengah-tengah kondisi pandemi ini? Apakah saya sungguh-sungguh layak untuk tetap melakukan yang terbaik bagi keluarga saya? Apakah saya sanggup untuk tetap hidup sebagai pribadi seperti sekarang ini? Di tengah-tengah mungkin kita mengalami rasa sakit. Apakah saya layak menjadi pribadi yang penuh kasih di hadapan Tuhan dan sesama kita? Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu tidak jarang membuat kita mungkin bisa putus asa. Mungkin bisa ketakutan. Atau bahkan meninggalkan segala tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Mari saya mengajak jemaat Tuhan untuk melihat teks yang kita baca tadi. Teks yang kita baca tentang Yakub dan Esau. Kita tahu sama-sama bicara tentang awal konfliknya adalah mencuri berkat dari ayahnya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kesempatan Yakub mau berjumpa dengan Esau, dalam perikop ini menunjukkan ada ketakutan yang besar dari Yakub. Wajar. Ceritanya Esau itu badannya besar sekali, Bapak Ibu jemaat Tuhan di rumah dan di gereja ini. Berburu. Sedangkan Yakub kalau dikisahkan di awal itu, dia tidak bisa berburu tapi dia jago masak. Nah, makanya kan dia bisa memasak sup kacang merah gitu ya. Kalau kita tuh, kalau sekarang lah waktu KRT kan, biasanya kalau kebaktian di rumah warga jemaat ada Brennebone. Nah, kurang lebih begitulah, mirip-mirip lah. Ketika makan Brennebone, waduh, dimasak Yakub nih. Nah, saya suka begitu kadang-kadang bercandanya ya. Walaupun mungkin masakan jemaat GKP Bekasi sup kacang merahnya mungkin lebih enak ya. Kenapa? Karena saya belum tahu masakannya Yakub itu seperti apa dulu ya. Nah, tetapi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itu perbedaan yang sangat terlihat. Sehingga badannya Esau lebih besar, makanya berbulu ya, digambarkan beda dari Yakub yang tidak ada bulunya malah. Itu membuat Yakub tuh takutnya minta ampun. Saya mau ketemu Esau gimana nih?
Udah sekian lama nggak pernah ketemu, sekarang mau ketemu lagi. Yang ada di pikirannya Yakub, Esau masih marah. Yang ada di pikirannya Yakub, Esau bisa bunuh saya. Yang ada di pikirannya Yakub, waduh, pertemuan pertama apa yang terjadi? Saya dipukul kah? Saya dikejar-kejar pasukannya kah? Atau bagaimana? Sehingga di dalam sungai atau di tepi sungai Yabok itu, ketika semua anggota keluarga, istri, anak-anak dan hambanya beserta dengan hewan ternaknya udah menyeberang, Yakub inilah bergumul bersama dengan Allah semalaman. Bergumulnya gimana? Kalau Bapak Ibu lihat teksnya, bergulat. Waduh. Apa ya? Bergulat itu kan bukan pukul-pukulan. Tapi kalau lihat WWE, wrestling gitu ya yang di Amerika itu, pokoknya kunci-kuncian gitu. Nah, ceritanya si Yakub ini dengan sosok yang dikatakan sebagai malaikat yang merepresentasikan Allah, ceritanya Yakub udah bisa ngunci orang itu. Sehingga orang itu minta ampun. Nah, cara minta ampunnya digebuk lah pangkal pahanya Yakub sehingga terpelecok. Terpelecok tuh mungkin lebih tepatnya keseleo kali ya. Jadi jalannya pincang si Yakub karena pangkal pahanya digebuk, terpelecok. Bisa dilepas, tetapi ini menarik. Sebelum Yakub melepas orang itu, Yakub minta berkat. Karena dia merasa bahwa Allah sudah berjumpa bersamanya, bergumul bersamanya, dan Yakub dimenangkan. Peristiwa ini secara psikologis adalah peristiwa di mana Yakub diberi semangat dan kekuatan oleh Allah bahwa sebetulnya engkau mampu. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, Yakub ini menjadi simbol kemanusiaan Anda dan saya. Apa yang dimaksud dengan simbol kemanusiaan? Yakub diberkati dalam teks ini bukan karena ia pintar bergulat, bukan, tetapi karena Yakub merangkul jalan pergumulan dan meneguhkan jalan semacam ini untuk tetap menjalaninya, bukan menunda atau meninggalkan. Tandanya apa? Anda dan saya tadi, kita punya banyak pertanyaan eksistensial. Pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita tuh bisa takut, bisa minder, bisa meninggalkan tanggung jawab kita akan sesuatu. Tetapi kalau kita meninggalkan, maka rasanya kita melarikan diri dari persoalan. Bukan ada bersama dengan persoalan itu. Yakub menjadi simbol bahwa dia tetap menjalani pergumulannya bersama dengan Allah, tidak meninggalkannya. Karena kalau ditanya bisa nggak sih Yakub nggak usah ketemu sama Esau, bisa aja. Tapi kan bukan itu amanat Tuhan. Amanatnya adalah harus berjumpa untuk rekonsiliasi, untuk damai. Tapi kalau Yakub keras kepala bisa aja pergi. Tapi bukan itu yang dipilih oleh Yakub. Sama dengan Anda dan saya masing-masing. Apa pertanyaan dan pergumulan kita? Banyak hal tentang kondisi yang terjadi sekarang ini. Mungkin ketika kita pergi dari sini pulang juga deg-degan kan? Waduh, ketemu orang banyak nih. Gimana? Aduh, langsung mandi lah saya. Cuci tangan, cuci kaki segala macam. Itu kan tindakan yang muncul karena kita memeluk pergumulan yang ada gitu. Makanya kan istilah hidup dengan kebiasaan baru itu kan ya mau nggak mau gitu. Mau gimana lagi? Tetap jalanilah dengan kewaspadaan. Sama dengan konteks pergumulan kita. Maka jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, Yakub dan Esau perjumpaannya itu, kalau lihat di perikop selanjutnya, adalah perjumpaan yang sangat mesra. Di mana ternyata ketika Yakub berjumpa dengan Esau, Yakub yang tadinya ada di tengah atau belakang barisan keluarga dan ternaknya, pindah setelah dia bergumul bersama Allah menjadi paling depan posisinya dalam barisan itu. Ketika dia berjumpa dengan Esau, Esau memeluk Yakub dengan luar biasanya, dicium Yakub adiknya,
diajak ngobrol. Mana keluargamu, coba kenalkan kepada saya. Dan akhirnya tidak ada ketakutan yang terjadi. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, perjumpaan ini menjadi simbol bahwa ketika kita bergumul bersama dengan Allah, kita akan menemukan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya dalam Kejadian 33 ayat 10, Yakub mengatakan kepada Esau, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Kenapa kok bisa muncul itu? Apakah Yakub sedang menjilat Esau biar nggak dipukul? Bukan. Itu muncul dari kesadaran bahwa perjumpaan dengan Esau yang penuh damai adalah simbol anugerah Tuhan yang memelihara relasi mereka. Sehingga ketakutan yang tadi difikirkan tidak terjadi. Malah kasih itulah yang terpelihara. Dan Yakub percaya kasih yang terjadi adalah karena Allah terlibat di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, maka melalui Yakub kita bisa belajar bahwa ia tampil menjadi orang yang bertanggung jawab, memiliki keberanian di dalam hatinya. Cara yang dia tempuh bukan lagi ingin menghindar atau mencari perisai untuk keamanan diri, melainkan ia maju, berani menghadapi konflik, persoalan dan pergumulannya, dan mengelola pergumulan itu dengan baik sehingga dia mampu berbuah bagi keluarganya, berbuah bagi Esau dan keluarganya, sehingga terjadi kedamaian yang begitu indah. Maka saat ini Anda dan saya diajak untuk menjadi berkat, bukan karena kita meninggalkan persoalan kita, tetapi menjadi berkat ketika kita belajar bergumul bersama dengan Allah di tengah-tengah persoalan kita. Melibatkan Allah dalam setiap pertanyaan-pertanyaan eksistensial kita. Seperti Kierkegaard, di dalam sakit hatinya, patah hatinya, dia tidak menjadi marah pada Allah, tetapi bergumul bersama dengan Allah, kenapa ini yang terjadi, apa maknanya, apa hikmahnya, bagaimana saya harus menjalaninya. Sehingga suara Allah terdengar dari perjumpaan-perjumpaan kita dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Maka jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, pergumulan ya ada, tetapi bukan untuk ditinggalkan dan kita lari darinya, tetapi untuk kita mampu menghadapinya bersama dengan Allah, bergumul bersama dengan Allah, bertanya bersama dengan Allah, melangkah bersama dengan Allah, sehingga karya kasih Allah dapat kita temukan. Seperti Yakub yang mengatakan, berjumpa denganmu seperti berjumpa dengan Allah. Maka kita bisa mengatakan berjumpa dengan segala macam pergumulan, tetapi mengalami kebaikan di tengah-tengah pergumulan. Tandanya kita mengalami Allah yang begitu memelihara kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali.
Jemaat Tuhan, mari kita bersama bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami boleh mengawali hari ini dengan mendekat pada Tuhan dan mempergumulkan persoalan hidup kami berdasarkan firman yang boleh kami dengar melalui pergumulan antara Yakub dengan Allah, maka kami menemukan kesadaran bahwa hidup dan diri kami adalah simbol berkat pemeliharaan dari Tuhan. Oleh karena itu, maka ajarlah kami untuk berani melangkah dalam cinta kasih Tuhan, sehingga kami tetap terpelihara oleh Tuhan, pun juga di dalam langkah kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami diajar untuk berani memilih menghadapi pergumulan ketakutan kami dan mempertanyakan, mempergumulkannya bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya mempergumulkan persoalan kami bersama dengan Tuhan, maka hadir berkat yang memenuhi kami. Sama seperti Engkau memberkati Yakub, maka kami percaya Engkau pun memberkati kami untuk memampukan kami menghadapi persoalan yang kami hadapi sekarang ini. Ya Bapak, kuatkanlah kami, tolonglah kami. Kami juga saat ini mau berdoa, ya Tuhan, bagi kondisi bangsa kami di tengah-tengah tantangan atas pandemi yang terjadi, sehingga mampukan kami untuk boleh dikuatkan menghadapi situasi yang terjadi ini, sehingga kami tetap menjaga diri dalam kewaspadaan, kami tetap memelihara diri dalam hikmat Tuhan, sehingga kami tidak dikuasai ketakutan yang berlebihan, tetapi tetap berani menjalani hidup karena hikmat Tuhan yang memelihara kami sungguh luar biasa. Ya Bapak, kami pun juga mau berdoa saat ini bagi gereja Tuhan di tengah-tengah langkah kehidupan dan pelayanannya. Terlebih ketika bulan Agustus dan September akan terjadi proses pemilihan penatua untuk menjadi majelis jemaat yang melayani di periode yang baru. Kiranya Tuhan memampukan panitia pemilihan, Tuhan memampukan jemaat yang akan terlibat dalam pemilihan, sehingga masing-masing pribadi boleh dikuasai oleh hikmat kebijaksanaan untuk memahami sistem dan pola pemilihan yang baru, sehingga dalam prakteknya nanti pemilihan ini boleh berlangsung dengan baik dan penuh sukacita untuk memilih orang-orang yang sudah Tuhan tetapkan menjadi bagian dari alat Tuhan dalam melayani gereja Tuhan ini. Ya Bapak, kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang akan menjalani pola baru seperti KRT di hari Rabu yang akan dilakukan live melalui Zoom. Kiranya Tuhan juga memampukan jemaat Tuhan untuk mempersiapkan diri, membiasakan diri menjalani pola baru ini, sehingga aktivitas persekutuan tetap boleh berlangsung walaupun jarak dan juga kondisi yang harus memisahkan pribadi demi pribadi secara fisik. Tetapi secara daring kami percaya kami tetap mampu diikatkan oleh kasih Tuhan. Ya Bapak, saat ini secara khusus kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang sakit. Kiranya hikmat Tuhan memulihkan dan memelihara mereka. Untuk itu kami mau berdoa bagi pemulihan mereka masing-masing, yaitu bagi pemulihan Ibu Sarti Karel, Ibu Nurmiati Napitupulu, Bapak Paulus Panggo, Bapak Arthur Pakpahan, Ibu Yuli Huta Julu, Bapak Kasman Huta Barat, Bapak Japadi Sregar, Ibu Leti Nasaragi, Ibu Risma Hutapea, Ibu Lea Remon Oktoseya, Ibu Yani Wijaya, Ibu Tialam Simatupang, Bapak Tipto Yudiarja,
Ibu Seba Siregar, Bapak Jeffrey Sumpeno, Ibu Rosma Simanjuntak, Bapak Suryadi Pakpahan, Bapak Talib Sule, untuk Dustin, Bapak RJ Rumate, Ibu Sai Miniman, Bapak Lawrence Petonengan, dan juga Bapak Tony Pardede. Kiranya cinta kasih Tuhan memulihkan mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa bagi jemaatmu yang berulang tahun. Kiranya mereka juga boleh mengalami anugerah pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka juga boleh menjalani hidup ini dalam sukacita Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa bagi sahabat-sahabat kami yang kemarin sudah melangsungkan ibadah Idul Adha. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka dalam sukacita untuk menyatakan kasih melalui kurban dan pemberian. Kiranya mereka juga boleh merasakan sukacita kasih yang melampaui konflik dan juga seringkali kebencian-kebencian yang terjadi di bangsa ini. Kiranya mereka juga boleh mengalami kasih cinta Tuhan. Ya Bapak, inilah doa kami. Yang kami sadari jauh dari kesempurnaan, tetapi di dalam hikmat Tuhan kami percaya setiap kami juga mulai mengalami anugerah berkat di tengah-tengah pergumulan yang tetap kami pilih untuk menghadapinya. Inilah doa kami ya Bapak. Kami akan menyatakan doa ini kepadamu di dalam doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, bila kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, dalam kebaktian ini, jemaat diimbau untuk dapat memberikan persembahan secara cashless melalui QR Code dengan scan barcode yang telah tersedia di hadapan jemaat Tuhan, atau melalui transfer ke nomor rekening GKP Bekasi. Namun, bagi anggota jemaat yang kesulitan dengan metode cashless, maka jemaat dapat membawa persembahannya ke depan dan memasukkannya ke kotak persembahan yang telah disediakan. Sekarang marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil menghimpun persembahan, marilah kita menyanyikan pujian dari NKB 100 ayat yang pertama dan kedua. Roh Kudus
Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pemeliharaanmu dalam hidup kami adalah anugerah yang begitu indah. Sehingga kami juga diajar untuk mengucap syukur kepadamu Tuhan. Saat ini terimalah ungkapan syukur kami melalui persembahan yang dapat kami berikan. Kiranya dapat berkenan untuk dipakai Tuhan bagi kehidupan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia, dalam pelayanan, sukacita, dan kasih. Inilah doa dan pengharapan kami dalam kesungguhan kepadamu. Haleluya. Amin. Dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Kristus dan lakukanlah firman Tuhan untuk tetap memilih bergumul bersama Allah sehingga memperoleh berkat dalam menaungi dan menjalani kehidupan kita masing-masing. Maka sekarang arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara untuk menjalani hidup ini bergumul bersama dengan Allah dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.